Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan sekaligus kesehatan. Mudah-mudahan seterusnya kita semuanya sehat walafiat selalu. Yang kedua, saya ucapkan selamat Idul Fitri, terutama teman-teman yang Muslim, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian kita lanjut materi tentang metode kuantitatif. Saya review dulu di awal ya, supaya kita tidak kehilangan informasi berkaitan dengan metode kuantitatif. Nah, nanti sebentar baru kita masuk kasus. Nah, jadi metode kuantitatif ini pendekatan ilmiah. Jadi yang disebut ilmiah itu 3 syarat. Satu, harus masuk akal, rasional. Yang kedua, harus empirikal, harus ada realitasnya di lapangan. Dan yang ketiga, harus sistematis. Yang disebut dengan ilmiah. Jadi pendekatan ilmiah berarti pendekatannya harus masuk akal, kemudian empiris, ada realitasnya, kemudian yang ketiga sistematis. Nah, jadi ini membantu kita, tapi dengan menggunakan aplikasi. Jadi nanti pelajaran kita tentang metode kuantitatif ini berbasis aplikasi. Jadi ada beberapa aplikasi nanti yang akan kita gunakan. Yang pertama itu dengan SPSS, jadi Statistical Product Service Solution. Kemudian ada juga Smart Partiality Squad. Nah, ada juga nanti kalau ada kesempatan kita juga bahas tentang spreadsheet. Nah, kalau Sam Amos saya pikir itu sudah ketinggalan. Jadi yang terbaru sekarang itu Smart Partiality Squad. Bahkan sudah ada yang 4.0 8 iya 4 iya 4.0 89. Sekarang itu sudah keren teknik-teknik analisis kuantitatif. Yang ini sebenarnya tujuannya kita belajar di dalam rangka nanti memberikan pengetahuan dasar berkaitan dengan soal nanti melakukan analisis terhadap penyelesaian tesis. Itu intinya. Kita belajar metode kuantitatif ini di dalam rangka itu. Jadi mempersiapkan diri kita masing-masing untuk kita bisa nanti menyelesaikan analisis di tesis yang akan kita selesaikan. Saya kira itu ya tentang metode kuantitatif. Nanti pada akhirnya keputusan kita yang akan lahir itu 2. Jadi ada keputusan manajerial. Keputusan manajerial itu hanya di dalam tataran unit bisnis, organisasi. Jadi di OPD, di perusahaan. Nah, tapi ada juga keputusan ekonomi. Ekonomi itu skalanya nasional. Jadi keputusan-keputusan berkaitan dengan soal-soal misalnya inflasi, pengangguran, ketimpangan neraca pembayaran, utang luar negeri dan seterusnya itu berkaitan dengan keputusan dalam skala nasional. Itu yang disebut dengan keputusan ekonomi. Jadi akan ada 2 keputusan yang dilahirkan dari metode kuantitatif ini. Yang pertama keputusan manajerial dan yang kedua adalah keputusan ekonomi. Itu. Materi ini nanti akan saya share di grup. Jadi kita agak sedikit maraton. Jadi saya langsung pada kasus-kasus saja supaya nanti Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa ini secepatnya kita bisa pahami. Jadi tidak usah terlalu banyak teorinya, kita lebih banyak kepada penyelesaian kasus. Nah, sebelum kita masuk kasus, bahwa metode kuantitatif ini sebenarnya dia mengcombine 3 keilmuan. Jadi ada matematik, kemudian ada statistika dan ada ekonometrik. Nah, ekonometrik ini hanya dipelajari kita dulu itu di teman-teman yang di studi ilmu ekonomi. Kalau di manajemen kita itu levelisasinya adalah persamaan regresi linear berganda. Karena mereka itu belajar di ekonometrika itu paling tinggi materinya saya lihat adalah fungsi produksi Cobb-Douglas. Nah, jadi itu banyak variabel X-nya,
yang itu nanti bisa jadi variabel-variabel penelitian. Saya kira kita langsung pada kasus saja. Jadi kasus kita metode kuantitatif ini kita bicara tentang analisis komparatif. Jadi analisis komparatif ini analisa studi perbandingan. Jadi Bapak Ibu nanti dengan dasar materi ini itu kita bisa menjadikan rujukan untuk nanti merumuskan judul tesis. Jadi nanti akan ada judul-judul tesis yang berjudul studi perbandingan. Karena ini adalah analisis komparatif. Nah, di dalam analisis komparatif ini sebenarnya ada dua. Jadi ada yang disebut dengan analisa Poirot sampel tetes. Nah, itu satu lokasi penelitian tapi perlakuannya yang berbeda. Nah, misalnya Pak Sapar meneliti tentang kinerja pegawai Bank Sultra. Nah, nanti kita bisa melakukan analisis studi perbandingan kinerja pegawai Bank Sultra sebelum dan setelah pelatihan misalnya. Nah, jadi dia di satu lokasi tapi perlakuan yang berbeda. Nah, itu namanya Poirot sampel tetes. Nah, ada juga yang disebut dengan independen sampel tetes. Nah, independen sampel itu lokasinya dua. Jadi dia tidak satu lokasi. Dengan perwakilan masing-masing lokasi itu ada representasi sampel. Nah, itu nanti yang akan kita bahas karena minggu yang lalu yang Poirot sampel itu kita sudah bahas bersama. Silakan. Kita langsung ke kasus 2 saja Pak ya. Di kasus 2. Nah ini, oke, masuk ke kasus saja dulu. Pimpinan Surat Kabar Kendari Pos ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan frekuensi membaca antar kelompok usia 20-45 tahun di Kota Kendari dan Kota Bau-Bau. Jadi ada dua lokasi riset yang disurvei ini. Diambil sampel 60 orang secara acak dan dimintai keterangan tentang frekuensi membaca selama 1 bulan. Nah, jadi kasus ini Bapak Ibu, kalau kita bawa di dalam penelitian tesis, maka ini nanti judulnya, saya bisa buat judul tesis ini dengan kasus yang sederhana ini. Jadi judulnya ini, judul di studi perbandingan minat baca. Jadi minat baca surat kabar ya, minat studi perbandingan minat baca surat kabar masyarakat kota Kendari dan Kota Bau-Bau. Ya, independen sampel tetes, iya, independen tidak. Jadi Poirot sampel itu hanya satu lokasi Pak, hanya satu lokasi, satu tempat dia, hanya perlakuan yang berbeda. Kalau dia ini dua lokasi, iya dua lokasi. Jadi independen sampel tetes itu harus ada dua lokasi, dua tempat, masing-masing ada representasi sampel. Jadi contoh ini itu kita bisa bawa dalam judul tesis studi perbandingan minat baca surat kabar masyarakat Kota Kendari dan Kota Bau-Bau. Jadi lokasinya Kota Kendari dan Kota Bau-Bau. Nah, rumusan masalah. Jadi nanti rumusan masalahnya ya. Apakah ada perbedaan? Apakah ada ya perbedaan minat baca ya, minat baca surat kabar masyarakat Kota Kendari dan Kota Bau-Bau. Itu rumusan masalahnya. Nah, tapi bisa juga kita buat tiga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana minat baca surat kabar masyarakat Kota Kendari. Yang kedua, bagaimana minat baca surat kabar masyarakat Kota Bau-Bau. Yang ketiga baru ini
apakah ada perbedaan? Gitu. Jadi bisa 3 rumusan masalah di dalam kasus yang sederhana ini. Gitu. Ya, itu nanti constraint sampelnya, Pak. Iya, jadi ada pembatasan. Iya, nanti ini constraint usia ini dia masuk nanti di teknik samplingnya. Iya, jadi kita batasi. Tidak perlu. Nanti kita batasi sampelnya, kan nanti di bab metodologi itu ada teknik sampelnya, cara menarik sampel. Jadi kita bisa proposif nanti. Nah, jadi ini Bapak Ibu teman-teman mahasiswa bisa kita buat 3 ya, bisa 3. Tapi contoh kita 1 saja dulu. Nah, baru tujuan penelitian ini. Jadi tujuannya ini untuk mengetahui minat baca. Iya, perbedaan minat baca. Perbedaan minat baca. Gitu. Tujuan. Nah, hipotesisnya ini, hipotesis. Jadi ada perbedaan. Ini kalau kita tulisnya, ada perbedaan yang signifikan. Ya, minat baca surat kabar masyarakat Kota Kendari dan Kota Bau-Bau. Ada perbedaan yang signifikan. Itu hipotesisnya. Maka nanti teknik analisa datanya, teknik analisisnya ini sudah yang ini, independen sampel tetes. Masuk Pak Isna. Sudah jadi Bu Sasa tesis dari contoh ini saja. Jadi saya ulang, judulnya studi perbandingan minat baca surat kabar masyarakat Kota Kendari dan Kota Bau-Bau. Rumusan masalah Bapak Ibu bisa bikin 3. Nomor 1, bagaimana minat baca surat kabar masyarakat Kota Bau-Bau. Yang kedua, bagaimana minat baca masyarakat Kota Kendari. Yang ketiga, apakah ada perbedaan yang signifikan minat baca masyarakat Kota Bau-Bau dan Kota Kendari. Gitu. Hipotesisnya ada perbedaan yang signifikan minat baca masyarakat Kota Bau-Bau dan Kota Kendari. Teknik analisa datanya independen sampel tetes. Jadi 2 kelompok sampel yang merepresentasi 2 lokasi riset. Itu dia, independen sampel tetes. Iya. Tidak terjadi perbedaan. Kalau tidak terjadi perbedaan, itu artinya bahwa sama saja minat baca mereka. Tetap akan ada keputusan manajerial yang dihasilkan. Tidak. Tetap. Maksudnya temuan kita, kalau dia tidak ada perbedaan, artinya minat baca mereka sama antara masyarakat kota dan masyarakat Kota Bau-Bau. Nah, dalam posisi yang sama, maka keputusan manajer juga bisa kita lahirkan. Ya, misalnya mereka tetap menyalurkan surat kabar itu dengan misalnya ada semacam pemberian diskon atau muatan-muatan berita yang bukan hanya sekedar muatan berita yang diperuntukkan bagi mereka yang berusia 20-45 tahun, tapi di atas itu. Jadi tetap akan ada keputusan manajerial, karena analisa ini dia menghasilkan keputusan manajerial, ada atau tidak ada perbedaan. Okay. Ada lagi? Ini kan dari ya. Jadi kalau dibandingkan dengan kita kan rata-rata di sini SDM ada kematangan dua. Iya. Iya, SDM misalnya ya.
menerima pemikiran bahwa mereka seperti itu. Iya, tidak ada masalah. Jadi misalnya begini, Bapak Ibu mau meneliti misalnya studi perbandingan kinerja sumber daya manusia ASN di dunia pemerintah dengan misalnya karyawan swasta. Itu studi perbandingan, analisis ini yang kita gunakan. Kita menggunakan hanya data dia itu kan data persepsi. Jadi dipersepsikan dulu, makanya kita nanti menyusun angket. Nanti itu kan dipersepsikan, kemudian bisa pemasaran juga bisa. Misalnya studi perbandingan pangsa pasar sepeda motor di wilayah Sulawesi Tenggara. Nanti kita ambil kasusnya, kasus merek Honda dan misalnya merek Suzuki. Gitu. Nah, jadi materi ini sebenarnya simpel, tapi kita bisa adaptasi pada penelitian tesis pada 3 konsentrasi. Jadi boleh di keuangan, boleh di pemasaran, dan boleh di SDM. Keuangan misalnya studi perbandingan kinerja keuangan perbankan di Sulawesi Tenggara, kasus bank konvensional dan bank syariah. Nah, jadi data-data tinggal kita kumpulkan, kemudian nanti kita analisis dengan sampel independen, sampel TTS. Dan penelitian seperti ini masih jarang di kita. Yang banyak itu kausalitas, pengaruh. Ya kan terukur, ya terukur dia. Iya. Nah, jadi kalau yang SDM itu memang harus kita menyusun instrumen dulu, karena itu dipersepsikan. Nanti di persepsi itu kemudian kita bawa dalam skala pengukuran. Jadi skala pengukuran itu macam-macam, ada Likert, ada semantik diferensial, ada Gatman, ada grafikal, macam-macam. Yang umum digunakan itu skala Likert. Jadi kita mengkuantifikasi informasi kualitatif sehingga nanti dia terukur secara angka-angka. Kalau dia sudah terukur secara angka-angka, maka mudah saja kita masukkan di dalam aplikasi. Gitu. Baik, kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, kemudian mengenai kelompok usia ini kalau di dalam teknik sampling itu kita purposive, jadi penunjukan langsung bahwa dalam riset ini kita tetapkan bahwa usia itu 20 sampai 45 tahun. Jadi ada teknik purposive namanya. Nah, sampel ada 60 orang yang masing-masing 30 orang itu mewakili kota Kendari dan kota Bau Bau. Nah, kira-kira sudah bisa dipahami nih kasusnya ya. Iya, sederhana tapi bisa kita adaptasi pada 3 konsentrasi penelitian gitu. Oke, kita lihat ini data yang saya rekam. Jadi misalnya di responden 1 itu frekuensi bacanya 12. Jadi kita survei dia 12 kali pembaca. Hanya yang sekarang kalau saya tidak salah sudah tidak ada versi cetak ya, semua sudah online. Iya, tinggal dikirim dalam bentuk PDF. Nah, misalnya dia si nomor 1 ini 12 kali baca, kemudian kalau dia kode 1 itu berarti dia dari Kendari. Ini kodenya, ini ada dikasih kode. Kalau 1 begini berarti ini responden ini dari Kendari. Kalau 2 yang ini mulai dari sini itu berarti dari Bau-Bau. Gitu. Bapak Ibu yang dari Bank Indonesia ini sepertinya tidak asing hal-hal seperti ini ya. Oke. Asing juga ya. Iya, oke. Dulu datanya, ada data saya di sini. Ini data kasus 2. Oke. Nah, jadi yang paling penting nanti Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa harus punya software ini, punya aplikasi SPSS di masing-masing laptop. Nah, jadi nanti kalau mau butuh bisa ke ruangan saya, nanti saya kasih. Ya, nanti bisa diambil pakai flash karena ukurannya ini agak besar. Kalau dikirim lewat WA tidak terkirim, tidak muat.
Iya. Oke. Nah, kuncinya ada di sini Bapak Ibu. Input datanya itu ada di sini, di pengkodeannya. Nah, ini pernah ada yang mengerjakan begini sudah 1 minggu. Dia terputar-putar, itu tidak jadi terus. Nah, jadi saya begitu dia melapor, saya beritahu coba bawa datanya ke saya. Saya lihat format ininya, format inputnya. Nah, ternyata bermasalah di sini. Nah, jadi ketika salah di sini, nanti pasti akan tidak bisa running dan itu nanti akan tidak benar, gitu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, ada frekuensi, ada kota. Nah, di kota ini karena ada pengkodean untuk 1, jadi kita harus ketik di sini 1 itu Kendari, kemudian labelnya P1 adalah Kendari. Ini kalau misalnya dihapus, kita remove dulu. Nih. Jadi kita harus mengetiknya begini, 1 berarti mewakili Kendari dia. Gitu. Kemudian kita add masuk, kemudian 2 itu mewakili Baobab. Kemudian kita add masuk. Nah, jadi dia akan terprogram di sini, gitu. Hati-hati kalau yang independen sampel tetes ini ada grouping nanti. Nah, kemudian misurnya, data-datanya, iya. Di situ saja intinya dia ini. Kategorisasinya. Nah, jadi harus hati-hati di sini di kolom ini. Nah, kemudian datanya, oke. Ini data tadi yang saya masukkan. Terusnya frekuensi membaca. Ini ada 60 orang. Disusun ke bawah ya, 60. Jadi yang memisahkan itu hanya kode di sini. Kalau dia kode 1 berarti itu masyarakat, tampilnya dari Kendari, kode 2 dari Baobab, gitu. Iya. Iya, seperti ini. Nanti sebentar kita lihat keputusan manajerial yang dihasilkan dari proses ini. Iya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Oke. Kita masih memproses dulu datanya, melakukan olah. Nah, kita masuk di menu sini. Ini banyak sekali Bapak Ibu teknik-teknik analisis yang ditawarkan di aplikasi ini. Jadi nanti kita sesuaikan saja dengan kebutuhan tesis kita, kebutuhan penelitian kita. Jadi di sini sudah tersedia. Jadi kalau penelitian kausalitas itu juga sudah ada di sini. Gitu. Ini kita ruangan ini yang paling banyak konsentrasi SDM ya. Kalau konsentrasi SDM, berarti nanti kita lebih banyak belajar di partialis square. Nah, boleh juga nanti mulai minggu depan kita lebih fokus ke smart partialis square. Kalau banyak yang SDM, gitu. Oke, kita fokus lagi dulu di sini. Ini kita pilih yang compare mean karena komparasi tadi studi perbandingan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Jadi kita ambil yang independent sampel TTS yang ini. Yang contoh kemarin pirate sampel itu sudah ini independent sampel TTS. Nah, kemudian frekuensinya kita masukkan di tes variabel. Kemudian untuk kota ini itu kita klik di sini di grouping dia. Karena ada pengkategorisasian tadi. Jadi kalau dia grup 1 ini berarti Kendari, kalau dia 2, kemudian kita langsung continue. Kemudian opsinya ini 95% tes ini bisa kita yakini kebenarannya 99%. Jadi ada probabilitas berbuat salah 5%. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, kadang-kadang kita di ujian tesis itu ada biasanya pertanyaan jebakan. Pertanyaan jebakan itu
Begini pertanyaannya, ini saya sudah kasih bocoran ya. Ya, yakinkah Anda bahwa tes validitas yang Anda lakukan ini benar 100%? Atau dia bilang, yakinkah Anda ini bahwa tes hipotesis yang Anda lakukan ini benar 100%? Nah, jadi jangan yakin 100%. Karena instrumen seperti ini dia buat constraint, tidak ada kebenaran 100%. Itu paling tinggi 95%. Jadi ada probabilitas berbuat salah 5%. Itu yang disebut dengan alfa 0,05. Gitu. Jadi kalau sudah ada pertanyaan benar 100%, tidak benar Pak 100%. Hanya benar 95%. Gitu. Karena ada probabilitas berbuat salah 5%. Gitu. Nah ini, jadi kemudian ini kita continue saja, bootstrappingnya ini kita abaikan, kita langsung oke. Nah, jadi programnya cepat sekali, dia bekerja, sudah selesai. Nah, jadi mudah kan mengolah data tesis itu. Cepat, nah, tidak perlu. Oke. Nah sekarang kita lihat, ini rumusan masalah dalam tesis kita. Apakah ada perbedaan minat baca surat kabar masyarakat Kota Kendari dan Kota Bau-Bau? Itu terjawab di sini. Untuk menjawab ini ya, kemudian hipotesisnya ada perbedaan katanya. Nih, ada perbedaan yang signifikan. Nah, untuk menjawab itu, yang pertama yang kita lihat ini pendekatan nilai T. Nah, ini T tes itu sama dengan yang ini. T-tesnya ini 3,125. Jadi nilai min ini di dalam uji T ini hanya menentukan arah, bukan nilai absolut. Jadi tanda negatif ini bukan nilai absolutnya, tapi hanya menunjukkan arah. Gitu. Sehingga ini tetap dia diasumsikan plus senilai 3,125. Gitu. Nah sekarang kita mau apakan nilai tes ini, nilai T-tes ini. Jadi kita cari nilai komparasi, nilai pembanding yang disebut dengan T kritis. Berapa nilai T kritis? Nah, jadi ini T-tes, T kritisnya itu sama dengan 1,96. Nah dari mana 1,96 ini? Dari tadi itu 0,95, probabilitas berbuat salah 0,05. Ini dikonversi menjadi nilai ini. Itu setara, nilai ini setara dengan ini. Hanya ini dia berbasis T kritis. Tapi inilah probabilitas berbuat salah di dalam uji ini. Jadi kita hanya bisa yakin 95% benar. 5% itu ruang berbuat salah. Gitu. Ya karena yang namanya manusia pasti ada constraint, meskipun berbasis program seperti ini, tapi manusia juga yang buat. Nah apa keputusannya? Jika T-tes yang ini lebih besar ya, nah jika T-tes ini lebih besar dari T kritis, nah itu keputusannya ada perbedaan yang signifikan. Berarti hipotesisnya ini diterima, terbukti benar di dalam riset kita. Kalau dia T-tesnya ini lebih besar dari T kritis. Sekarang kita lihat ini 3,125 ya, 3,125 itu lebih besar dari 1,96. Keputusannya ada perbedaan yang signifikan minat baca surat kabar harian Kendari Pos antara masyarakat Bau-Bau dengan masyarakat Kota Kendari. Nah, jadi permasalahan terjawab, tujuan terjawab, dan hipotesis terbukti. Gitu. Nah, sisa pembahasannya. Nah, nanti kalau pembahasan itu kalau kita belajar di mata kuliah metodologi riset. Karena di situ nanti struktur bahasan itu ada 5. Hasil uji hipotesis seperti ini, kemudian logika yang mendasari, setelah itu dukungan teoritis, dukungan empiris, baru kita buat sintesis. Setelah itu baru kesimpulan. Gitu. Tapi secara prosedur analisis, tesis kita ini sudah
85% selesai. Karena sudah sampai pada tahap analisis dan olah data. Tinggal pembahasan dan kesimpulan. Nah, jadi ini berarti ada perbedaan. Keputusannya begitu Pak ya. Jadi ada perbedaan. Nah, berarti hipotesis yang ini itu terbukti dan bisa diterima di dalam riset ini, di dalam penelitian. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau seperti ini temuan kita di dalam kasus ini, sebelum saya lanjutin, yang kedua ya, saya lewat. Yang kedua, ini pendekatan tetes. Ini yang pertama ini. Yang kedua, pendekatan nilai signifikan. Ini signifikan dua sisi. Nah, yang ini signifikan dua sisi, yang ini sig dua tail itu nilainya 0,003 yang ini. Nah, sama dengan 0,003. Apa pembandingnya? Pembandingnya adalah yang 0, ini lebih kecil dari 0,05. Ini. Hati-hati, ini juga Bapak Ibu sering ditanya itu kalau dalam ujian tesis. Apa ini maksudnya 0,05? Yang tadi probabilitas berbuat salah di dalam uji. Nah, caranya mengambil keputusan, jika nilai signifikan dua sisi, jika nilai ini lebih kecil dari 0,05, itu berarti ada perbedaan. Sebaliknya, jika nilai signifikan dua sisi lebih besar dari 0,05, itu berarti tidak ada perbedaan. Sama juga dengan ini tadi, sekiranya nilai tetes yang lebih kecil daripada T kritis, berarti itu tidak ada perbedaan. Artinya sama saja minat baca mereka. Nah, tapi di dalam temuan ini ada perbedaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa kalau begitu yang paling tinggi minat bacanya? Kita bisa deteksi lewat analisis ini. Kita lihat di nilai rata-rata frekuensi membaca yang ditujukan dengan nilai MIR ini. Jadi orang Kendari ternyata hanya 22 kali dalam sebulan membaca surat kabar, sedangkan masyarakat Bau-Bau itu 26 kali. Ada perbedaan minat baca membaca ini masyarakat kota dan Kendari. Ternyata memang ada perbedaan. Yang paling rajin membaca itu adalah masyarakat kota Bau-Bau. Itu temuan hasil analisa data. Lalu apa keputusan manajerial? Sekarang kita lihat itu menjawab pertanyaan tadi. Ini keputusan manajerial yang dihasilkan. Perbanyak produksi dan pemasaran di Bau-Bau karena minat baca mereka tinggi. Itu contoh antara lain. Yang kedua, berbagai sistem pelayanan di kota. Yang ketiga, turunkan harga di kota Kendari dan tetap menjaga profit. Yang keempat, alihkan pasar sasaran ke usia di atas 50 tahun. Karena purposif tampil kita tadi itu pada constraint 20-45 tahun. Nah, inilah kira-kira pilihan-pilihan keputusan manajerial yang bisa dihasilkan dari hasil analisa data tentang independen sampel tetes. Gitu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu yang tertarik dengan studi komparasi, silakan. Yang SDM tadi studi perbandingan kinerja ASN dengan misalnya kinerja pegawai swasta, atau studi perbandingan budaya kerja dan lingkungan kerja, studi perbandingan motivasi kerja. Jadi studi perbandingan. Nah, variabelnya bisa Bapak Ibu kembangkan, jangan hanya satu, bisa sampai 3. Gitu ya, studi perbandingan kepemimpinan. Bisa kita menggunakan pendekatan ini. Jadi nanti tinggal kita pelajari bagaimana secara teknis perlakuan data itu. Kalau yang misalnya variabel-variabel yang
yang bersifat kualitatif, gitu. Jadi itu harus kita rancang instrumen dan kita kuantitisnya. Nah, ini contoh dia variabel yang sudah terukur langsung, jadi dalam bentuk kuantitatif. Silakan kalau ada diskusi lagi sebelum kita pindah materi. Nah, kembali ke Ibu Sasa tadi. Kalau seandainya tidak ada perbedaan, berarti temuan hasil analisa datanya ini tidak ada perbedaannya, berarti nilai ini lebih kecil dari itu. Atau nilai signifikan dua sisinya ini lebih besar dari 0,05. Berarti itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Kesimpulannya sama saja minat baca masyarakat Kendari dan Kota Bogor. Seperti itu. Sama saja. Nah, terus apakah perlu di follow up? Ya perlu. Karena itu berkaitan juga dengan keputusan manajerial. Kalau rata-rata minat baca mereka masih seperti itu misalnya, sama apa yang perlu lagi dilakukan sebagai kebijakan manajerial di pihak manajemen surat kabar itu untuk lebih meningkatkan lagi. Gitu, macam-macam caranya. Boleh dimaksud dengan keputusan manajerial. Sudah adakah di kelas ini yang punya judul tes? Pak Kisman? Pengaruh. Iya. Jadi kalau saya sarankan Bapak Ibu jangan terlalu banyak mengambil yang pengaruh-pengaruh itu. Yang pertama, itu tingkat keterulangannya tinggi, kira-kira sekitar 80 sampai saya pernah itu satu angkatan di atasnya Bapak Ibu ini, itu semuanya judulnya pengaruh. Iya. 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 Nah, jadi bisa juga Bapak Ibu ambil pengaruh, tapi variabelnya itu unik. Jangan itu terus, budaya organisasi, kepemimpinan, lingkungan kerja, kinerja pegawai. Itu maksudnya keterulangannya itu terlalu tinggi. Nah, sehingga riset kita tidak ada dinamikanya. Itu terus yang diulang-ulang. Gitu. Iya. Makanya sebenarnya di Kementerian Pendidikan itu mereka lebih senang kalau penelitian itu berkaitan dengan applied research. Jadi applied research itu misalnya strategi, kemudian model, kebijakan, begitu. Ya, studi perbandingan. Jadi ini masih sedikit. Kalau pengaruh itu sudah terlalu kebanyakan. Makanya saya itu kadang-kadang jenuh dengan judul pengaruh-pengaruh itu. Iya, analisis itu bagus, analisis. Analisis. Ya. Jadi analisis tapi dalam ya, Pak. Gitu. Iya, boleh. Kesimpulan. Iya, kesimpulan. Jadi keputusan manajerial itu hanya dia berlaku di tataran unit bisnis, di kantor, di perusahaan. Adjustment dan atau harus berdasarkan Untuk menarasikan ini berdasarkan hasil analisa, nanti diperkuat dengan dukungan teoritis, kemudian dukungan empirisnya juga harus ada. Gitu. Iya. Untuk sampel, ada ahli yang menyarankan minimal 30. Iya, tapi sebenarnya lebih bagus semakin besar sampel itu mendekati ukuran populasi, itu margin errornya makin kecil. Gitu. Iya.
Jadi Pak Konji kalau penelitian misalnya sampelnya hanya 100, ya langsung diambil semua saja, langsung di total. Wah, mantap. Iya. Udah sampai 30. Ya, saya provinsi. Jadi ya diperluas saja wilayah wilayah risetnya. Enggak. Iya. Analisis. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu memilih judul-judul pengaruh itu, pertama tingkat keterangan tinggi. Yang pertama. Kemudian sering terjadi bias di dalam terapan analisis. Karena ketika misalnya judulnya pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja ASN, itu kan variabelnya laten. Nah, variabel laten itu, ini yang saya temukan banyak sekali yang menggunakan aplikasi SPSS dengan pendekatan regresi linear berganti. Nah, itu secara metodologi kurang tepat. Jadi yang paling tepat, karena variabelnya laten, itu harusnya persamaan struktural aplikasinya menggunakan Smart PLS. Nah, itu nanti yang kita akan lebih banyak mendalami. Karena saya tadi itu kebanyakan di kelas ini banyak yang konsen SDM. Kita nanti akan lebih banyak mendalami. Nah, tapi kalau ada yang tertarik tadi Bu Kaswida tentang studi perbandingan, ya sudah, ini harapan. Ya, strategi juga itu pilihan penelitian yang bagus, harapan. Nah, cuma nanti dia ada SWOT, descriptive SWOT. Nah, SWOT juga itu sekarang sudah bisa diprogram. Jadi pemulaannya itu, pemetaannya itu lewat program. Iya. Ya, jadi saya dulu itu Pak Safar, kita kerja sama riset dengan Bank Indonesia itu tentang pengembangan wisata di Bokori. Itu risetnya kami di sini itu. Iya, strategi pengembangannya. Jadi kita gunakan SWOT, sampai Pak Anu yang di bank itu dia tertarik dengan SWOT-nya karena by aplikasi. Iya, sudah ada di SPSS, bisa kita program. Jadi iya mantap. Jadi dia terpola dengan sendirinya. Tidak kita membuat menggaris-garis itu manual. Dia sudah terpola. Kemudian nilai-nilai pembobotannya itu sudah tersistem sedemikian rupa. Hanya memang banyak yang tidak tahu. Itu tentang sudah ada programnya ini. Baik, kita pindah materi lagi ya. Agak maraton anak kita. Saya lihat ini kuliah harusnya sudah 4 kali, kita baru. Iya. Kita masuk ke materi tentang kasus yang ini. Atau masih ada tadi yang perlu diskusi di sini, di independen sampel tetes. Nah, kita masuk lagi di analisis korelasi dan determinasi. Ini simpel saja. Ya, baik. Saya singkat-singkat saja ya. Jadi korelasi itu keterkaitan antar variabel. Jadi 2, 3, dan seterusnya. Kalau dia hanya bicara keterkaitan 2 variabel, itu disebut korelasi sederhana. Kalau keterkaitannya melibatkan lebih dari 2 variabel, itu disebut dengan korelasi berganti. Nah, di dalam korelasi itu hubungan yang terjadi ada 3. Jadi ada disebut dengan hubungan positif. Kalau hubungan positif itu ketika X-nya naik, Y-nya juga naik. Ada juga hubungan negatif. Ketika X-nya naik, Y-nya bisa turun. Misalnya ketika harga naik, permintaan turun. Itu disebut dengan korelasi negatif. Kalau yang positif, X-nya naik, Y-nya juga ikut naik.
Misalnya ketika ketika budaya kerja baik, nanti kinerja juga akan baik. Ketika kepemimpinan baik, maka boleh jadi nanti prestasi kerja staf juga baik. Ini dengan korelasi positif. Tapi ada juga yang disebut dengan sama sekali tidak ada hubungan. Tapi kayaknya ini kasuistik dan hampir tidak pernah ada, meskipun secara teori bahwa ada korelasi nol. Itu korelasi yang hampir tidak ada. Sebenarnya setiap kejadian yang terjadi ini ada kausalitasnya. Jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa banyak pakai jilbab di sini, tiba-tiba hujan di luar sana. Jadi kira-kira itu yang dimaksud dengan tidak ada kaitan antara hujan yang terjadi dan banyak pakai jilbab di ruangan. Gitu ya. Jadi tidak nyambung sebenarnya. Nah, jadi di dalam penelitian, nah kasus-kasus ya sesuatu yang ada kausalitasnya. Iya, jadi tinggal nanti variabelnya. Nah, itu yang kalau dia hanya 2 itu korelasi sederhana. Kalau dia lebih dari 2 itu disebut dengan korelasi berganda. Kira-kira seperti itu intisarinya. Nah, kita langsung masuk saja ke kasus supaya nanti mudah dipahami. Ini kalau teori-teori nanti saya kirim saja di podcast. Iya. Yang penting tesisnya selesai. Oke. Jadi contoh-contoh sederhana ini memberi wawasan terhadap pengembangan penelitian kita nanti untuk tesis. Baik. Data tentang nilai ekspor dalam triliun dan pendapatan nasional. Ini kalau kita tesiskan hubungan ekspor dengan pendapatan nasional di Indonesia. Nah, nanti ini ranahnya keputusan ekonomi karena dia bicara skop nasional. Jadi metode kuantitatif itu tadi ada keputusan manajerial dan ada keputusan ekonomi. Gitu. Pendekatan itu menghasilkan 2 keputusan, manajerial dan keputusan ekonomi. Oke, kita lihat. Saya sengaja buat contoh-contoh yang sederhana. Ini maksudnya supaya nanti mengantar kita kepada memahami esensi dan kita bisa kembangkan, kita bisa adaptasi ke penelitian tesis. Gitu. Bisa ya? Jadi judulnya sederhana ini. Hubungan ekspor dengan pendapatan nasional. Nah, jadi siapa ini? Asnia nanti penelitiannya hubungan motivasi dengan prestasi kerja pegawai. Kalau diadaptasi ke SDM, nah, ya keuangan. Ini keuangan. Jadi dia bersifat fleksibel, kondisional. Jadi materi-materi ini bisa kita adaptasi nanti pada 3 konsentrasi berdasarkan kepentingan kita. Yang penting esensinya kita paham bahwa terapannya seperti ini. Gitu ya, kita judulkan ini hubungan ekspor dengan pendapatan nasional di Indonesia. Gitu. Oke, ini data sederhana saja, ada nilai ekspor dalam triliun. Kemudian ada pendapatan nasional. Gitu. Nah, kalau saya buat perumusan masalah tesisnya, apakah ada korelasi antara ekspor dengan pendapatan nasional di Indonesia? Tujuannya untuk mengetahui korelasi ekspor dengan pendapatan nasional. Hipotesisnya ada hubungan yang positif dan signifikan ekspor dengan pendapatan nasional. Teknik analisis menggunakan korelasi. Gitu. Nah, sekarang kita jawab yang tadi itu. Maka saya ambil datanya di sini.
Oke, ini datanya tadi. Jadi sudah ada data ekspor dan ada data pendapatan. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu adalah contoh sederhana. Nanti bisa kita kembangkan misalnya dengan menambah lagi ada X1, X2. Kalau mau tebal-tebal lagi tesisnya sampai di atas 150 halaman, ya X-nya dikasih banyak. Iya. Ya, ini sederhana sekali. Kita masuk di analisis korelasi. Jadi sudah ada pilihannya di sini, kita tinggal pilih correlate bivariate. Jadi karena hanya ada X dan ada Y, ada pendapatan dan ada ekspor dan ada pendapatan. Ini kita tinggal masukkan saja datanya seperti ini. Opsinya kita tinggal continue, stylenya juga sebenarnya kemudian kita langsung oke. Jadi outputnya sedikit, ini saja gitu. Jadi sudah jadi. Nah, jadi dari hasil olah data ini kita lihat nilai korelasi ekspor ini ke pendapatan nasional itu 0,981. Nah, tadi sudah di awal saya sampaikan bahwa korelasi itu ada yang positif, ada yang negatif, ada juga yang korelasi nol, tapi itu hampir tidak pernah terjadi. Nah, jadi kalau kita lihat, ini korelasinya positif. Nah, kemudian kita lihat nilai signifikannya, itu 0,000. Ini lebih kecil dari 0,05. Berarti ekspor itu berkorelasi positif dan signifikan dengan pendapatan nasional. Maknanya adalah ketika pemerintah menaikkan ekspor, maka itu akan memacu peningkatan pendapatan nasional secara signifikan. Itu temuan hasil penelitian. Gitu. Nah, jadi meskipun ini sederhana, tapi yang saya pentingkan itu adalah pemahamannya, sehingga nanti itu kita bisa kembangkan dengan menambah-nambah variabel dan seterusnya. Gitu. Data yang masuk ada 11. Nah, kemudian tadi di awal ada juga yang disebut dengan koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi itu sebenarnya nilai person korelasi ini di pangkat 2. Nah, itulah sumbangsi. Jadi kalau misalnya kita pangkat 2, 0,981 dikali 0,1 itu 96,2%. Jadi kontribusi ekspor kita terhadap pendapatan nasional itu 96,2%. Gitu. Dengan asumsi faktor lain kita anggap satiris paribus. Selesai tesis. Jadi tapi kalau misalnya penelitian tesis kita hanya seperti ini, nah itu terlalu sederhana. Gitu, terlalu sederhana. Ini cocoknya ya di S1 lah. Nah, kalau kita nanti di S2 ini paling tidak variabelnya 3, 4 gitu. 5. Tapi esensinya sudah ini, hanya mendeteksi tentang hubungan yang terjadi antara variabel yang kita teliti. Jadi variabel ini bisa kuantitatif seperti ini, bisa juga kualitatif. Nah, jadi kualitatif itu harus melalui proses pengukuran. Jadi makanya kita mengkuantifikasi informasi kualitatif menjadi kuantitatif dengan pendekatan skala pengukuran. Nanti di mata kuliah metodologi itu kita belajar tentang skala pengukuran. Gitu. Jadi informasi-informasi kualitatif yang harus kita kuantifikasi supaya dia bisa terbaca oleh program. Tahapan-tahapannya juga sudah saya buatkan di materi ini. Nah, ini koefisien determinasi yang saya maksud tadi. Sumbangsi. Nah, ini sumbangsinya itu 96,2%. Jadi 0,91 dikali.
Nah, jadi kalau di dalam rangka penyusunan tesis itu Bapak Ibu, nanti kita perlu menjelaskan misalnya yang 3,8% ini selisih dari 100 dikurang 96,2% itu variabel lain. Nah, variabel lain itu kita bisa terangkan, tapi harus ada basis teorinya. Paling tidak basis rujukan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga nanti itu menjadi dasar kita untuk memberi saran kepada peneliti yang akan datang. Bahwa boleh dia kembangkan penelitian kita. Karena masih ada 3,8% ini variabel lain yang kita tidak dilabatkan dalam riset. Nah, variabel lain itu misalnya investasi, misalnya pengeluaran pemerintah, ya, dan seterusnya, yang secara teori bahwa itu merupakan komponen pembentuk pendapatan nasional. Nah, maka kita bisa advis ke peneliti selanjutnya, dia bisa kembangkan riset kita, gitu. Itu gunanya koefisien determinasi. Nah, sekali lagi, maka keputusan ekonomi yang dihasilkan dari hasil olah data ini, analisis ini adalah tingkatkan ekspor, karena dia memacu peningkatan pendapatan nasional. Itu keputusan ekonomi. Gitu. Jadi metode kuantitatif ini Bapak Ibu mengantar kita kepada dua hal itu tadi. Jadi ada keputusan manajerial yang kita hasilkan dan ada juga keputusan ekonomi. Salah satunya contohnya seperti itu. Nah, baik, itu baru dua. Saya tambah lagi satu contoh ya. Kita supaya 3 variabelnya. Yang ini. Nah, ini saya tambah lagi impor. Tadinya tidak ada. Nah, jadi berarti judul tesis kita ini hubungan ekspor dan impor dengan pendapatan nasional. Itu judulnya. Sudah mau ditambah-tambah lagi. Nah, makanya ini nanti tinggal terserah seleranya Bapak Ibu ini mau menambah variabel dan terus. Hubungan ekspor dan impor dengan pendapatan nasional. Ya. Ini sudah 3 variabel. Nah, impor ekspor ini variabel independen, kemudian pendapatan nasional variabel dependen. Ada variabel bebas dan ada variabel tertentu. Nah, kita masuk di correlate-nya, di variat. Ini tetap kita masukkan semua seperti ini. Kemudian kita tinggal running. Kemudian oke. Nah, coba lihat Bapak Ibu hasil dari running data bahwa impor, ini impornya variabel yang baru itu berkorelasi negatif dengan pendapatan nasional ini, negatif 0,345, korelasinya negatif. Nah, secara teori tadi bahwa kalau dia korelasi negatif itu berarti peningkatan variabel X itu diikuti dengan penurunan Y. Nah, kalau kita baca ini berarti bahwa kalau sekiranya pemerintah menaikkan impor, itu justru akan menurunkan pendapatan nasional. Bukan malah bertambah, tapi justru turun. Bagaimana mau tidak turun? Garam juga mesti diimpor, kan begitu. Beras juga diimpor. Gitu. Sapi juga diimpor dan seterusnya. Ya, jadi dampak dari impor itu ternyata memacu penurunan pendapatan nasional. Dan kalau kita lihat nilai korelasinya ini negatif 0,345. Meskipun dia tidak signifikan. Ini. Jadi signifikansinya kita lihat di sini. Jadi Bapak Ibu yang dimaksud dengan signifikan itu, kalau dia signifikan itu maksudnya pengaruhnya besar. Kalau dia tidak signifikan, itu tetap ada pengaruhnya, tapi relatif kecil. Jadi bukan sama sekali tidak ada pengaruh, tetap ada. Hanya dia relatif lebih kecil. Itu yang disebut dengan tidak signifikan. Tapi kalau dia besar, berarti itu dia signifikan. Nah, menentukan signifikansi tadi, parameternya ini tadi. Pakai cut off 0,05. Jadi sebagai standar, kalau seperti ini kan 0,299. Ini signifikan dua sisinya 0,299.
itu lebih besar dari 0,05. Nah, makanya berkorelasi negatif namun tidak signifikan. Kalau kita hipotesiskan, maka hipotesisnya tertolak dalam penelitian. Nah, jadi kemarin itu ada yang bilang kalau hipotesis tertolak itu harus rubah data. Jangan. Kalau data sudah benar, proses analisis benar, terima sebagai sebuah realitas bahwa hipotesis di dalam riset kita itu tidak terbukti. Gitu. Yang kita butuh adalah reasoningnya. Jadi alasan-alasan ilmiah berdasarkan fakta empiris lapangan. Nah, itu yang perlu kita dalami. Jadi bukan mengubah-ubah data. Nah, itu namanya camat. Tahu camat itu Pak? Siapa lagi? Pak Kis. Tahu camat itu? Cari selamat. Cari selamat. Gitu. Oke. Saya pikir cukup dulu materi kita ya. Jadi iya, berkaitan dengan dua materi tadi, ada korelasi, kemudian ada ada independen sampel tetes, dan ada korelasi baik sederhana maupun korelasi bergat. Gitu. Oke, saya absen dulu. Saya punya absen absen sini yang diambil dari sistem. Jadi ternyata semester ini itu kita dikasih akun dari program studi yang nanti akunnya itu berkaitan dengan penilaian. Nanti di sini kalau sudah absen pasti ada. Gitu ya. Saya kuliah kedua ini ya. Oke. Oh, kuliah ketiga kah? Yang kedua kita tidak hadir. Oh tidak, kita ikuti saja, kita ikuti masuknya saja. Oh? Sudah kedua kali saya. Arnisa, kalau jadi di sini nih yang hadir 1, yang tidak hadir tetap 0. Nah, nanti persoalan izin, kemudian sakit itu nanti di absen yang itu manual. Gitu. Jadi seperti itu. Oke. Minggu lalu Nisa hadir? Hadir ya? Arnisa? Iya. Tidak, maksudnya pertemuan yang lalu. Muhammad Adi? Ini hadir 2 dia? Muhammad Iqbal? Yang lalu? Tapi yang lalu itu bulan puasa, atau kita hitung saja ini hari ya. Oke, hari ini saja ya. Iya, oke. Karena yang lalu hadir juga semua ini. Oke, kecuali yang tidak hadir hari ini. Diani. Oke. Iya, materi kita 2. Irmawati. Mana Irmawati? Sartika. Kemudian Dodi Saputra. Nah, ini nanti dikasih izin situ ya. Kalau di sini 0 dia. Oke. Ya. Tidak, kedua saja dulu. Nah, nanti minggu depan kita langsung 3-4. Muhammad Al-Is Rajab. Rajab. Pak Doni hadir kah yang pertama? Hadir? Dodi. Oke. Nurmaya Pratiwi. Pak Gede. Mana? Iya. Oh, dia tidak hadir. Minggu lalu juga dia tidak hadir. Oh. Kemudian Bukaswida. Minggu lalu hadir, Pak. Pak Gede. Abu Bakar.
Pak Saprul Amin yang lalu tidak hadir. Bu Saunan, Rosnawati, mana Ibu Ros? Aswan Rinto, ya. Sarudin Nurdin, Hah? Yang lalu juga tidak hadir. Isra Judin, iya hadir kemarin. Pak Kadir belum. Bu Hasna Asnia kah ini? Oh, Ibu Asnia. Putri Wulandari, Asria, Yosi Adi. Pak Yosi di Sultra, di Bank Indonesia juga. Oh, di iya. Pak Ariandi Akbar nggak ada. Oh, oke. Oh iya, Hendiati Selondai, Hendiati Selondai. Anu ini Tuan Panen Selondai. Sulkifli, iya. Pakisman rajin ya. Pak Safar juga rajin ini. Pak Iwan yang lalu hadir kan? Tidak. Oke. Nah, sudah ada nilai. Iya, ini tinggal nanti tugas sama meet. Nanti Pak Ruslan yang kasih final toh. Iya. Tapi absen yang itu tetap iya, jangan sampai nanti ini nol hadirnya, saya tinggal lihat oh ada izin atau. Nah, itu namanya sudah kebijakan. Gitu ya. Jadi kalau yang lulus B yang kemarin itu, saya dikasih tahu dengan Pak Prof bahwa itu Pak Mahmudin saya serahkan sama Anda. Tapi tidak ada nilainya sama Pak Prof. Kalau saya mau kasih dapat A, nanti Pak Prof dia bilang ini keterlaluan jawab Pak Mahmudin ini. Orang tidak ada tugasnya, tidak adanya dikasih dapat A, makanya hanya dapat B. Tapi saya kasih tahu Pak Kepala Suku ini, saya ketemu dia, insya Allah ada nilainya teman-teman. Tapi hanya itu. Jadi kalau yang dapat A itu berarti tidak nol. Iya, jadi mudah-mudahan nanti di yang sekarang ini ada nilai semua ya. Iya, terutama ini kehadiran. Baik, saya kira kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti di minggu depan kita kuliah lagi. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untukmu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ta'ala wabal khair, wabal barakah, wabal afiyah. Hamba-hamba mengharapkan kebaikannya, mengharapkan keberkahan dari proses belajar mengajar, mengharapkan keapiatan. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridha, inna nas'aluka ridhaka ya Allah. Hanya ridamu yang hamba-hamba. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.